Secangkir harapan, ngopi bareng Gembala. Roh Kudus dijanjikan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang banyak yang mendengar Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta menjadi sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yeshua HaMasiah untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita." Ayat ini mengingatkan kita bahwa janji Roh Kudus adalah untuk semua orang yang dipanggil oleh Tuhan dan yang mau menerima panggilan itu, mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Janji ini bukan hanya untuk mereka yang mendengar khotbah Petrus di hari Pentakosta. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu kelompok orang atau satu generasi saja. Janji itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah. Kalimat "bagi anak-anakmu" menunjukkan bahwa janji ini juga diperuntukkan bagi generasi-generasi berikutnya. Artinya, kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus dan tentang Roh Kudus kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Merupakan tugas dan tanggung jawab bagi setiap orang tua untuk mengajarkan kebenaran ini kepada anak-anak yang Tuhan percayakan hadir dalam hidup rumah tangganya, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dan menikmati janji Roh Kudus dalam hidup mereka. Kalimat yang mengatakan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita, telah digenapi dalam hidup kita, orang-orang yang dikatakan oleh Petrus masih jauh. Kitalah orang-orang itu, orang-orang yang telah mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, dan kita menerimanya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena itu, kita dapat meminta kepada Tuhan Yesus untuk juga memberikan Roh Kudus-Nya, menggenapi janjinya tentang Roh Kudus dalam hidup kita, supaya hidup kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan janji itu tidak hanya berhenti kepada kita, tetapi juga buat orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus dan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, supaya mereka juga menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan dan menerima janji Roh Kudus dalam hidup mereka. Mari kita terus berdoa dan memohon Roh Kudus
untuk memimpin dan memberdayakan kita dalam perjalanan iman kita dan dalam pelayanan kita, supaya Dia bekerja di dalam kita dan melalui hidup kita banyak orang boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus telah digenapi dalam hidup kami. Kamilah orang yang masih jauh, yang kemudian merasakan panggilan Tuhan dan menjadi orang-orang yang diselamatkan dan menerima janji Roh Kudus itu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya roh yang Tuhan telah berikan kepada kami terus memimpin kami dan memberikan kepada kami kuasa di dalam menjalani perjalanan iman kami dan pelayanan kami, supaya melalui hidup kami, melalui kesaksian hidup kami, banyak orang boleh dimenangkan dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia, supaya mereka boleh menerima janji Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka. Kami bersyukur kepadamu untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roh Kudus terus bekerja dan memberdayakan hidup kita. Karena itu terus semangat dan menyiapkan diri untuk dipakai oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.